Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmansyah dari D402 Teknik Elektro akan melaporkan hasil tugas tugas mandiri bahasa pemrograman, yaitu menjelaskan konsep dan modul secara ringkas. Konsep fungsi untuk menjalankan tugas tertentu. Tujuan utama penggunaan fungsi adalah agar kode lebih rapi, mudah dibaca, dan tidak perlu menulis ulang perintah yang sama. Ciri fungsi memiliki nama, output, bisa mengembalikan nilai, atau hanya menjalankan aksi. Dipanggil ketika dibutuhkan. Contoh fungsi kita lihat pada slide. Fungsi di atas menerima dua angka dan mengambil hasil penjumlahan. Konsep modul. Modul adalah file Python yang berisi fungsi, variabel, atau kelas yang dapat digunakan di file lain. Contoh, membuat file bernama modul sensor Python yang berisi fungsi baca sensor. Yang kedua itu fungsi utama dapat mengimpor modul tersebut menggunakan import. Tujuan modul memisahkan agar kode agar lebih terstruktur. Yang kedua, memudahkan pengolahan pemrograman besar. Yang ketiga, menghindari file utama menjadi lebih panjang. Yang keempat, mempermudah mengulang-ulang resume. Contoh modul bisa kita lihat pada slide. Yang kedua itu penjelasan alur kerja program menggunakan diagram blok. Di sini saya menggunakan pada Jupyter Live, yaitu yang pertama, langkah pertama itu kita menggunakan modul sensor Python yang di dalamnya itu ada bacaan tag, bacaan arus, itu saja. Nah, yang kedua yaitu modul perhitungan Python. Di dalamnya itu ada hitungan daya dengan rumus P sama dengan V kali I. Yang kedua itu hitungan energi yang dimana yaitu E sama dengan P kali T. Dan juga cara mengecek status jika daya lebih besar 400 watt, maka pembacaannya itu lebih tinggi, dan jika lebih kecil dari 400 watt yaitu, dan terakhir yaitu penampilan hasilnya. Yang ketiga itu menunjukkan struktur folder berisi 3 file. Yang pertama yaitu menampilkan nilai tegangan dan arus. Di sini kita menampilkan input random dari nilai tegangan acak 210 sampai 230 volt. Arusnya itu 1,0 sampai 2,5 ampere. Dan untuk yang kedua itu kita menghitung daya dengan menggunakan rumus P sama dengan V kali I, yaitu tegangan R. Dan yang kedua itu kita menghitung daya, menghitung energi, yaitu dengan menggunakan E sama dengan P kali T. Seperti di sini kita menggunakan daya 400 dengan waktu 60 detik. Dan yang ketiga itu kita sudah bisa
arus dengan tegangan. Dengan arus kita menggunakan arus 222,26 volt, dan untuk arusnya 2,36 ampere. Nah, ini ketika kita mau menghitung daya yang digunakan, maka kita menjumlahkan dengan menggunakan P sama dengan V kali I, dan di mana V sama dengan V atau tegangan sama dengan 222,26 volt dikali I sama dengan arus, yaitu 2,26 ampere, sama dengan 31.518 atau detik. Status beban kita yang keempat, demo hasil unit programan dengan nilai tegangan dan arus sesuai range di atas. Tegangan 2226 volt, arus 2,36 ampere, daya 522,32 watt. Kita menggunakan rumus P sama dengan V kali I, dengan keterangan P sama dengan daya listrik, V sama dengan tegangan listrik, I sama dengan arus listrik. Waktu yang digunakan 20.000, energi 31.518,94 joule. Dan rumus E sama dengan P kali T, dengan keterangan E yaitu energi atau joule, P sama dengan daya listrik atau watt, T sama dengan detik. Status beban menjelaskan bagaimana, dan nomor 5 itu menjelaskan bagaimana status beban berubah jika arus listrik dinaikkan. Ketika arus listrik dinaikkan, maka daya dan juga energi akan naik mengikuti arus yang dinaikkan. Contoh, tegangan 222,26 dengan arus 2,4 ampere. Nah, sini kita ubah arusnya. Tadinya hanya 2, kita menjadi 2,40. Nah, ketika kita mau mengukur sama seperti yang tadi, P dengan rumus P sama dengan V kali I, 222 dikali 26 volt dikali 222,26 volt dikali 2,40 ampere, 533,424 watt. 10 detik. Ketika kita menghitung hasil energi, kita juga menggunakan rumus E sama dengan P kali T, dengan P-nya yaitu 533,426 watt, dan P-nya itu waktunya 60 detik, sama dengan energi yang dihasilkan 32.005,44 joule. Status beban tinggi. Sekian begitu saja pemaparan dari saya. Kurang lebih mohon maafkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.